Ada yang belum dapat snack? Masih? Minum? Apa ini masih? Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul di aula Puskesmas Karangpandan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Prolanis di sini untuk minggu terakhir ya, ada penyuluhan yang nanti yang mengisi beliau Dr. Nina nih, Bu Dokter Oli klaster 3. Mungkin Bapak Ibu sampai teman semua. Ibu ya, nanti besok, nanti bisa kenalan lagi. Untuk menyingkat waktu, marilah Bapak Ibu kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dengan bacaan basmalah tadi, acara penyuluhan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk waktu saya serahkan ke Bu Dokter sebelumnya ya. Monggo Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ketemu lagi ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang dulu pernah ada yang belum ketemu, sekarang ketemu ya di sini ya. Mungkin ada yang belum kenal, sudah ya Bu ya. Oke ya. Ya walaupun mungkin ada yang tidak pernah berobat ya, tapi insya Allah sudah kenal ya, dan tidak berperkenalan lagi. Gimana hari ini kegiatannya? Sehat? Lagi ya, Ki? Saya dengar tadi kok teriaknya kayaknya murah. Gitu ya. Itu ya, semangatnya itu yang diharapkan ya, harus selalu sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin tidak banyak ya, ini hanya sekedar sharing sedikit ya, ini tentang demensia ya. Mungkin sudah pernah dengar demensia ya, kalau bahasa Jawanya itu pikun ya. Mungkin memang di usia lansia ya, sudah mulai barangkali ada yang kadang lupa ya, sudah mulai banyak lupa atau kadang thinking ya. Cuma bukan itu yang dimaksud dengan demensia yang sebenarnya ya, karena demensia ini lebih berat dibanding dengan hanya sekedar lupa. Saya pun juga sekarang sudah sering lupa ya. Cuma alhamdulillah kalau lupa ya gitu. Baik, nanti kita mulai ya, kurang lebih ya seperti yang di slide ya. Untuk demensia atau pikun itu apa yang sebenarnya pengertiannya apa? Ya, ini ada beberapa pengertian ya, antara lain bahwa demensia itu adalah sindrom klinis ya, yang meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang demikian jelas ya, sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari. Jadi ada proses ya, hilangnya memori itu menyebabkan fungsi keseharian kita berubah ya. Kalau cuma sekedar lupa, oh ya mau apa ada beberapa memori yang lupa sebentar lah istilahnya. Apa ya mau yo, kayak gitu sih masih wajar ya, bukan sebenarnya seperti itu. Cuma mungkin kalau sudah sering ya berarti sudah mulai ini ya, mulai ada sindrom-sindromnya yang begini ya. Kemudian
dengan demensia itu mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir yang secara nyata mengganggu aktivitas kehidupan. Jadi kalau lupanya itu belum mengganggu, masih aman, masih bisa menjalankan hidup dengan baik, ya. Insya Allah bukan mengarah ke demensia. Ya. Jadi kalau ada penurunan daya setelah kita usia bertambah itu hal yang wajar, ya. Tidak sejering waktu kita muda dulu, ya. Apa-apa ongkon lah, hitungan duit piramid cacat, ya. Tapi kalau uang masih ya, Bu, ya. Biasanya lupa, ya. Nyimpan uangnya di mana juga nggak lupa, ya, Bu, ya. Gitu. Sampai dari ada terputih terus apa lagi? Kalau masalah uang, mana uangnya apa? Ya. Kira-kira untuk penyebab demensia pada lansia itu ada beberapa faktor, ya, bisa berasal dari kondisi atau penyakit tertentu, ya, antara lain adanya pembentukan protein tau dan amiloid yang abnormal, ya, sehingga mengganggu proses komunikasi antar saraf. Jadi protein ini kan yang berfungsi nyambung gitu, ya, antara saraf-saraf itu. Jadi kan ada sensornya, nanti ada responnya, ya, seperti itu. Karena terganggu dengan pembentukan ini akhirnya bernyambung, ya. Kemudian ada juga pengaruh dari stroke, ya, ada penyumbatan, ya, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya demensia, ya. Kemudian pembentukan protein yang disebut Lewy bodies yang menggumpal dan merusak sel saraf otak, ya. Ada juga karena efek cedera, mungkin karena ada benturan di kepala, ya, itu juga bisa menjadi faktor penyebab. Kekurangan vitamin, ya, B1, B6, B12, ya, dan juga vitamin E. Kemudian penyebab lain adanya infeksi, ya, baik dari HIV, sifilis, atau mungkin yang dulu pernah kena COVID-19, kemudian infeksi saluran kencing, infeksi di paru-paru, ya, itu juga bisa menjadi yang menyerang ke otak, bisa menjadi penyebab juga, ya. Kemudian penyakit metabolik, ya, ada gula darah, sirosis, tiroid, itu juga bisa mempengaruhi, ya. Juga misalnya yang sering mendapatkan obat tidur atau obat penenang, ya, ada beberapa kasus, ya, misalnya memang itu dibutuhkan dan juga bisa menjadi ada faktor efek sampingnya lah yang memudahkan untuk terjadi demensia. Ya. Nah, ciri-cirinya apa nih demensia pada lansia? Ya, antara lain yang seperti tertera, ya, mudah lupa, ya, suka tidak sadar waktu. Jadi bukan apa gitu, ini upaya apa, ya, kadang balik-balik, ya, masih pagi dibilang sudah sore, ya, kadang malam kok masih apa gitu kan, ada juga kan yang seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Terus kadang beliau ini tersesat nih, pergi kemana jadi lupa pulang, atau caranya pulang seperti apa, ya. Kalau kita kan salah enggak, ya, gitu. Jadi makanya kalau lupa-lupanya masih dalam hal yang, ya, masih tidak mempengaruhi kehidupan, tidak mempengaruhi sampai seperti ini, ya, masih aman lah, ya, bukan masuk ke demensia, ya. Antara lain beberapa hal seperti itu. Bahkan kadang ada yang di rumah sendiri aja bingung, gitu. Kalian nopot dulur-dulurnya atau apa, sudah ada apa nih, siapa nih, gitu kan? Kisopo sudah mulai itu, ya. Kadang buat makan, buat mandi, dia juga sudah tidak mampu, jadi kudu dibantu, harus di makam itu kadang mesti disuapin atau apa, ya, karena sudah tidak bisa, sudah tidak mampu, sudah berubah, ya, gitu. Kemudian, ya, kadang berjalan pun sudah susah, ya. Nah,
Kira-kira, nah kita kan tidak pengen ya, walaupun kita sudah menginjak ya sama sih. Saya juga mengikuti panjenengan kan, kalau proses lansia itu kan proses alamiah ya. Pasti yang dari kecil juga akan melewati masa-masa itu. Makanya, tapi agar tidak terjadi demensia pada saat usia-usia lansia ya, itu ada beberapa cara mencegahnya ya, antara lain dengan selalu aktif bergerak ya, termasuk ya ini ya, aktivitas senam ya, dijadwalkan ya seminggu, paling tidak seminggu 1 kali atau bisa 2 kali, itu juga lebih baik. Jadi diikutin aja dengan bergerak, ini kan jadi lebih sehat, peredaran darahnya kan jadi tinggi ya. Tadi sudah sambil ada berteriak, itu kan sudah ekspresi ya, yang bisa bikin kita bahagia. Jadi hormon bahagia kan meningkatkan juga nih peredaran darah, jadi biar jadi lebih baik lagi gitu ya. Kemudian juga dengan pengaturan pola makan sehat ya. Pola makan sehat kan ya, kita harus dicukupkan fisiknya dan diimbangi ya. Jangan lupa konsumsi sayur dan buahnya ya Bu ya. Ya. Kemudian membatasi ya, kayak gula ya, minyak itu sudah juga dikurangi ya. Kemudian juga garam ya. Barangkali kan ada beberapa di antara Bapak Ibu di sini kan yang juga menderita kayak DM, hipertensi ya. Di samping juga jaga pola istilahnya kontrolnya harus rutin, juga tetap pola makannya harus dijaga untuk pola makan sehatnya. Okay? Masih ada yang merokok enggak Pak? Atau ibu bapaknya di rumah masih ada yang merokok? Oke, ya, itu salah satunya juga untuk mencegah pikun ya, salah satunya dengan berhenti merokok juga. Kemudian menjaga mental dan sosial tetap aktif. Kan kalau kita ketemu sama teman bisa saling cerita, bisa saling komunikasi, itu kan menjaga mental ya. Sedangkan masih bisa sosialisasi dengan baik gitu ya. Jadi misalnya ada yang punya hobi apa bisa disalurkan ya. Sosok kan kayaknya ada yang bawa apa tuh? Masak ya, suka bawa, ada yang jual masakan sambil kayak gitu, itu kan serta masuk hobi juga ya loh. Mungkin di rumah ada yang punya aktivitas baca atau apa, itu juga menjadi salah satu cara untuk mencegah biar tidak terjadi pikun ya. Iya, makanya ini salah satu mencegahnya dengan mengendalikan penyakit penyerta ya. Biasa kalau memang saat ini sedang ada DM atau hipertensi atau gangguan kesehatan yang lain, nah itu yang kita kendalikan ya. Hipertensi juga dikendalikan biar nggak tinggi-tinggi terus, karena kalau tinggi-tinggi terus banyak faktor yang berpengaruh, akhirnya saraf-saraf otaknya terpengaruh, memudahkan terjadi demensia ya. Nah, tadi Bapak Ibu. Nah, untuk pola makan lansia ini juga Bapak Ibu sudah mulai harus diimbangkan ya, mungkin tidak bisa seperti dulu ya. Nah, jadi paling tidak porsinya okay, dari biasa yang kita makan separuh itu harus berisi buah dan sayur okay. Kemudian setengahnya lagi baru berisi lauk dan makanan pokoknya okay. Dimana porsinya dari separuh piring yang tadi, sepertiganya lauk, baru yang 2/3 dari separuh yang tadi berisi makanan pokok ya. Jadi monggo diatur lah ya, paling tidak untuk apa istilahnya apa ya istilahnya ya, untuk mengingat lah, paling tidak dalam satu porsi makan itu nasi sekitar 100 sampai 150 gram saja ya.
Ya. Nanti masalah makanan pokok bisa sih diganti dengan sumber yang lain, tidak harus nasi ya. Kan banyak apalagi dari umbi-umbian, dari gandum atau roti seperti itu. Dan untuk lauk-lauknya bisa untuk protein ya, khususnya bisa pakai protein hewani maupun protein nabati, monggo bisa disesuaikan lah ya dengan ini. Di selamat juga porsinya kan tadi ya tidak berlebihan, hanya untuk lauk kan hanya sepertiga nih, sepertiga dari setengah porsi piring kita ya. Nanti kurang lebih seperti itu secara pengaturan pola makannya ya, menu makannya gitu ya. Tuh ternyata sudah selesai. Oke, jadi kami mengambil dari puskesmas lain ya, memang apa kita sampaikan di sini mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya. Belum. Belum ya. Oke. Ini sekadar jadi apa? Tambahan pengetahuan ya. Mungkin kalau sudah pernah sharing seperti ini, jadi akan sedikit tahu. Oke. Harapannya usia kita bertambah, karena lansia kan tidak bisa kita ini ya, karena itu proses alami dan pasti akan sampai ke situ. Tapi harapannya walaupun kita lansia, tapi dalam keadaan yang sehat, ya, baik lahir maupun batinnya, ya. Ya, saya kira untuk demensia ini ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing apa? Sudah capek? Belum. Tadi jam berapa senamnya Pak? Jam 6 mulai. 6.30. Setengah 7. Mulainya ya, tapi jam 6 udah kumpul ya. Di rumah basic. Tapi yang semangat ya. Saya malah kalah kalau datangnya sering telat ya Pak ya. Kalah dengan Bapak Ibu semuanya. Saya sendiri yang mungkin sebagai yang harus banyak belajar ya dari Bapak Ibu bergerak ya. Mungkin kita bergeraknya berbeda. Situ ada yang mesti ditanyakan atau bagaimana Bapak Ibu? Hanya opok ya. Ya, terima Bapak. Terima kasih. Karena ada yang tanya. Langsung aja Ibu. Tadi sudah disampaikan, namun apa yang mungkin tercecer hanya dengar itu gejala termasuk muncul marah-marah. Itu termasuk apa? Akan masuk gejala pikun kan? Iya. Dulu kan nggak marah-marah, tapi setelah upaya kadang-kadang muncul gejala itu. Terima kasih. Ya, mungkin sudah kita sebutkan satu persatu ya beberapa ciri antara lain demensia itu. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ya, mengalami perubahan perilaku yang ekstrim, tapi marah-marahnya mungkin yang lebih apa ya Pak ya? Ekstrim lah, ya. Jadi di sini kan ditekankan mengalami perubahan perilaku yang ekstrim, ya, termasuk sering marah-marah atau menjadi lebih tinggi. Di poin terakhir ini Bapak. Ya. Jadi kalau marahnya tidak jelas, tidak apa namanya, tidak ada penyebab yang pasti, nah itu bisa menjadi ciri-ciri adanya mulai demensia. Oke. Gitu. Tapi berarti memudah itu, cuma uang sagepok ini langsung berhenti marahnya, langsung berhenti. Ya merah itu loh, langsung berhenti itu. Ya itu beberapa cirinya saja ya, seperti ini. Ya kalau marahnya masih dalam batas yang memang ada penyebab, ya, nah itu sih masih bisa dibilang wajar ya. Tapi kalau kita ekstrim tanpa penyebab pasti atau hanya sangat-sangat sepele, mungkin sudah mengarah gitu ya, walaupun penyebab pastinya belum
betul gitu loh ke arah itu. Oke, jadi masih bisa dicegah. Dengan banyak hal, misalnya tadi beliaunya punya penyakit penyerta, ya itu yang dijaga, ya. Apa yang lainnya tadi beberapa hal itu. Lalu Bapak Satuan, ada lagi? Udah ya tadi jawab. Jelas ya. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pagi ini bisa menjadi memicu ya kita untuk melakukan pencegahan tadi ya. Yang paling utama kan mencegah ya. Kalau sudah terjadi itu kan akan lebih sulit untuk kita mengobati ya. Jangan sampai harapannya kan semakin bertambah usia kita tetap tidak sampai menjadi ada demensia gitu ya. Saya kira dari saya cukup ya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya untuk saya. Amin. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan pada laporan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk bulan ini mungkin bulan terakhir ya, bulan September. Kemudian ini Bapak Ibu maaf yang belum absen ada nggak? Ada. Saya belum. Oh. Untuk yang peserta yang baru, mohon maaf. Nanti kalau misalnya mau daftar nanti bisa ngirim nomor BPJS-nya, ya. Nanti yang pastinya di Puskesmas Karangbanar. Sampai aku kirim BPJS ke Bapak. Yang apa? Filenya masih yang dulu Bu. Jadi di komputer itu kadang saya berangkatnya buru-buru langsung saya print ya. Kemarin kalau absen saya nulis terus Pak. Oh iya. Ibu udah lama. Maksudnya apa? Hipertensi apa DM? Hipertensi. Gue. Namanya siapa Bu? Suwarti. Mau nyerat sini? Oke. Ya. Jadi paginya kuliah. Ya. Dan mungkin untuk anggota yang tidak aktif, saya delete nggak apa-apa nih Bu. Soalnya saya yang kadang yang dulu udah nggak aktif ya ini masih absen di sini, nanti saya ganti gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya kejinan loh. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari saya. Untuk Selasa berarti Ibu ya. Kemudian untuk diinformasikan tanggal berapa Pak yang diabetes? Itu monggo nanti di diskusikan sama anu ya, pengurus ya. Iya, berarti itu minggu depan itu nanti sebenarnya di Tol Abdul Halim namanya. Berarti ibu masih berlapis.